Halo Dips Gang. Hari ini kita akan membuka segmen terbaru dari Deep Sky. Seru banget nih. Yaitu Deep Sky. Deep Sky Podcast. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Asik. Gue udah bakal bisa membahas dengan lebih dalam lagi. lebih dalam tanpa sensor. Widih. Oke. Karena mikrofonnya open. Bener. Dan mahal mikrofonnya. Oke, saya Tirta dari Deepsky.id. Kayaknya gak perlu kenalan lagi ya. Udah Gak pada apa-apa kenal nih dong. kayak di video. Biar nambah follower gue. Biar nambah Oh gitu. follower gue. Oh gitu lo pansos ya. Iya. Oke, dia Tirta, gue Prias dari deepsky.id. Dan hari ini saya akan membahas Air Jordan Trophy Room. Wih, Ini gila. katanya bakal jadi shoes of the year ya. Lo kok udah tahu sih? Udah tadi nonton nih? Hah? Udah nonton belum videonya? Iya udah nonton. Oh, pantesan. Kan gue bantu-bantu ngeliatin not lagi ngedit juga. Ngeliatin dari luar. Oh. Ya. Nih. Digadang-gadangin sneaker of the year sih. Iya. Karena tapi kalau gua rasa sneaker of the year-nya bukan karena desainnya, bukan karena ininya, tapi karena story-nya. Oh iya. Bukan karena gue sih suka sih sebenarnya dari desainnya ya. Iyalah, siapa sih yang nggak suka Chicago Colorway? Chicago Colorway ini keren banget. Ini Chicago Colorway kecemplung sama es. Jadi begini. Dry esnya nggak kering ya. Iya. Oke, kita langsung saja. Ini Kemana? namanya Trophy Room ya? Trophy Room. Namanya Trophy Room. Kenapa Trophy Room, Pak? Karena dia dikeluarin oleh Trophy Room. Khusus Trophy Room doang nih yang jual nih, Pak. Katanya eksklusif Trophy Room. Eksklusif Katanya Trophy Room. katanya sih, Oke, gitu katanya. oke. Jadi kalau misalnya ngomongin Trophy Room itu adalah toko yang ownernya itu anaknya Michael Jordan sendiri, Marcus Jordan namanya. Oke. Marcus Jordan. Dan dia menjual tentunya merek Nike dan Jordan Brand. Dan di situ dijual sneaker, baju sama sama apparel. Aparel. Apparel itu jadi topi, celana, kaos kaki, Topi, celana. kaos kaki, Iya. topi, celana, kaos kaki. Nggak pakai baju ya. Oh kan pakai jersey di luar. Iya, baju ada, Jordan Baju Brand ada. ada baju Iya, gitu. iya, Terus dia itu lokasinya kalau nggak salah di Florida. Floridanya gue nggak tahu di mana, mungkin di Miami, mungkin di Miami, Florida kan gede gitu Florida ya. kan gede ya sebenarnya. Iya. Kayak Jakarta kan gede itu Iya, sebenarnya. entah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Barat, gitu. Tenggara, Iya. Jakarta Tenggara ada loh. Jakarta Ada, Tenggara. kan lo di Jakarta Tenggara tuh. Gitu. Oke. Terus Jadi Trophy Room ini ngeluarin ini secara eksklusif. eksklusif. Tapi di Nike.com bukannya bisa order juga ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Harusnya sih nggak bisa. Berarti cuma penjelasan tentang si Trophy Room sendiri Penjelasannya aja gitu. Penjelasan kenapa dikeluarin ini itu ada story-nya gitu. Ada historinya Ada historinya. gitu. Dan ini keluar hanya 12.000 pair di dunia. Oh iya nih, Gitu. gue sih penasaran sih. Ternyata itu yang nandain 12.000 pair ya? Ya, 12.000 pair di sini kan ada 9.883 off 12.000. Iya, yang ini sepatu serinya sekian dan ini keluarnya Februari tanggal 10 kemarin secara raffle online. Raffle online web. Gitu. Tapi cuma di luar negeri doang kan? Di luar negeri doang. Indonesia nggak dapat? Nggak ada. Kok dapat Pak? Hah? Kok dapat? Kan ordal. Oh, Saya temennya Marcus Jordan. ini gila. Di WA ya? Bro kirimin dong. Iya bro, kirimin dong gitu. Gue gak mau kalah sama DJ Khalid. Nah, Gitu. dari Trophy Room udah terbahas nih. Hmm. Terus waktu tadi dibuka sebenarnya ada tiketnya nih Pak. Iya tiketnya. Nah. Sebenarnya tiketnya ini gimmick doang sih. Gimmick. ya? Kalau lo mau nonton game ini maksudnya nonton basket, nonton bola, ini kan selalu ada tiket buat masuk. Ya ini karena ini ada event raffle yang heboh. Ya, mungkin ini gimmick aja. Oh, Gitu. Mungkin ini buat nandain seperti kalau misalnya lu tahun 85 ke sini waktu nonton NBA All Star-nya mungkin kayak gini kali tiketnya. Mungkin kayak begini gitu. Mungkin aja gitu. Lo dapat sepatu ini mungkin dirobek karena lo udah dapat seret ini diambil. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi kalau ngelihat dari tulisan di belakang ini ada ceritanya sedikit, itu kayaknya mungkin orang minta balikin lagi. balikin lagi. Bro balikin lagi dong. Jangan dirobek. Jangan dirobek. Bro, jangan dirobek. Scan aja. Gitu.
gitu. Ini nggak bisa di scan kali, nggak ada kan, QR code-nya. Kan tiket sekarang di scan harusnya. Ini tiket masa lalu, kita balik lagi, kita back to the past. Back to the past. Gitu. Jadi sebenarnya tiket ini sebenarnya gimmick doang sih. Ada ceritanya kenapa dia ada logonya ini. Nanti kita bahas di story, di historinya. Oke. Gitu. Langsung aja kita lanjut ke historinya. Langsung aja nih. Kan pasti gua aus loh. Pasti ada histori. Haus, saya juga haus. Ada histori di balik sepatu ini nih. Kenapa heboh banget gitu loh. Kenapa heboh banget? Kenapa enggak hebohnya tuh pasti karena ada historinya dong. Pastilah. Kenapa orang-orang berbondong-bondong pengen beli ini gitu loh. Orang pengen punya. Pengen punya. Pengen punya gitu. Pengen pakai. Jadi ceritanya begini. Dulu tuh waktu Michael Jordan masih muda, di tahun 1985, Michael muda itu dia mendapat predikat Rookie of the Year, pemain pemula yang terbaik gitu. Nah, di tahun itu juga ada NBA All-Star Game, East Midwest. Oke. Gua tadi mau ngomong East Coast, Midwest Coast Iya, gitu. East Mid Coast. Kan digabung enggak apa-apa. Iya. East Midwest gitu. Jadi kan disitulah pemain-pemain terbaik tuh pengen nunjukin seberapa bagus sih skill dan jadi best dari yang tim yang ini diambil, best dari sini diambil. Betul, gitu. Salah satunya sih Michael Jordan dan dia masih muda, gitu. Dan dia waktu itu, gue inget ada fotonya tuh, dia tuh dulu waktu masih muda, dia tuh kalau main tuh pakai gold chain, kalung emas. Kalung emas. Emang nggak ganggu ya? Kayaknya jarang deh orang main basket tuh pakai kalung gitu. Zaman dulu mungkin begitu, Joy. Zaman dulu kan WhatsApp. Sekalian ini ya. Kalau sekarang mungkin karena harus cepat, jadi karena berat gitu. Karena berat tuh, ini berat. Kalau dulu mungkin beratnya KW. Berarti kalung. Gitu. Ya itu gayanya dia tuh masih gegayaan gitu. Iya, gegayaan. Banyak gaya gitu. Plus ditambah lagi, cuman dia doang yang dapat signature shoe. Yang meledak, Air Jordan 1 itu. Yang lain tuh maksudnya yang masuk tanding di NBA All Star. Ada yang punya sepatu. Ada. Larry Bird punya sepatunya. Iya kan. Isaiah Thomas juga ada. Magic Johnson ada. Cuman nggak se Air Jordan pada saat itu. Gitu. Jadi kan ada istilahnya it's gotta be the shoes. It's gotta be the shoes. Gitu. Ya mungkin karena sepatunya gitu. Tapi enggak, karena ya skillnya Michael Jordan itu yang bagus pada saat itu. Memang dia tuh best of the best waktu itu. Nah dia pengen nunjukin, wah gila, gue masih muda, udah masuk NBA All Star Game, gue harus nunjukin nih gue yang terbaik gitu. Iya. Tapi coba lo di posisi lo seniornya, ini anak kegayaan, punya sepatu sendiri lagi, meledak lagi, banyak gaya nih anak, gimana tuh? Dek, jangan begitu. Iya, pasti ngeliatnya ke bawah, Dek. Iya, kayak gitu. Kan senioritas, Pak, senioritas. Senioritasnya ternyata tuh juga ada juga senioritas di Amerika ya. Iya. Gue kira cuma di Indonesia doang. Iya, mos-mos begitu. Iya, gitu di ya. mos itu dulu. Ospek gitu ya. Aduh, sedih banget gue. Nah, jadi katanya itu Michael Jordan tuh bener-bener ditahan sama senior-seniornya. Jadi tuh bahkan pemain timnya Michael Jordan tuh kong kali kong sama tim lawan untuk ngetahan Michael Jordan supaya dia nggak skor, nggak rebound, nggak macam-macam lah gitu. Wah, lu main basket sampai digituin ya? Iya. Sama tim lu sendiri loh. Sama tim lu sama tim lawan udah kong kali kong, bayangin aja. Gila. Dan itu disiarin di TV. Gitu. Jadi di saat itu istilahnya disebut freeze out. Freeze out. Makanya sepatu ini juga ada nickname-nya freeze out. Gitu. Makanya ada freeze-nya ini ya. Makanya nih sepatunya kan kayak ada SS dikit gitu ya. Itu freeze out gitu. Jadi di saat NBA All-Star tahun 1985 itu Michael Jordan tuh nggak bisa berkutik. Waktu lagi di NBA All-Star-nya. Ya, nggak bisa berkutik sama sekali, dia dikit banget deh dapat skornya. Dapat poinnya tuh dikit banget gitu. Jadi udah main sendiri aja itu jadinya. Nah, ya di TV itu pun disebut ada konspirasi nih di antara pemain-pemainnya ini untuk ngenahan Michael Jordan-nya itu sendiri gitu. Dan di saat Michael Jordan sadar ini, dia juga sadar bahwa
kecemburuan itu memang ada di setiap kerjaan tuh ada gitu. Iya. Dan ini orang nih lebih jago nih, gua hantam juga nih gitu. Dianya pasti nge-share juga kan, biasanya kalau orang habis tanding tuh biasanya ada yang Memang ada dia ngomong depan, seperti gitu itu kan. juga gitu, ngomong seperti itu juga gitu. Memang dia udah ngerasa gitu, baperan gitu. Baperan. Masih muda baperan kan, udah banyak gaya baperan. Berarti gitu. sebenarnya bukan gara-gara si Michael Jordan yang songong sebenarnya ya. Bukan. Bukan Kayak kan? emang kayak karena gayanya gitu, karena gayanya dan yang terbaik. Senior-seniornya tuh nggak suka. Iya. Contohnya Larry Dulu Bird, ya kan, Magic Johnson lagi, kan nggak suka gitu. Jadilah ada gosipnya tuh katanya tuh Michael Jordan tuh ditahan di situ. Oh, Makanya ada rumor has it. rumornya. Nah, sebenarnya gosip gitu, kita juga nggak tahu. Tapi sepatu ini ternyata ada. Rumor has it. Berarti kemungkinan rumor itu benar. Kemungkinan bener ya. Gitu. Iya. Dan itu dikonfirm sama Michael Jordan itu sendiri. Pada saat jadi dia juga ngomongnya intinya dia tahu kalau dia tuh lagi dijegal dan sadar bahwa kompetisi itu emang ada. Bahkan yang terlihat sangat jelas itu di sport gitu. Oh, gitu. Di olahraga. Iya, Gitu. iya. Udah nih, berarti ini historinya cukup dalam juga ya. Cukup dalam gitu. Bahkan kalau misalnya lo perhatiin kan yang mungkin yang glitter ini adalah melambangkan freeze out-nya itu sendiri. Iya. Ya kan? Dari freeze out-nya ini ada freeze out itu sendiri. Dilapis freeze SS. Dan di lo lihat kalau di outsole-nya itu ada bintang-bintang warna biru sama merah, itu terinspirasi dari jersey-nya player di NBA All-Star Game di tahun 1985 itu. All-Star ya kan, Star bintang ya, ada All-Star ya. Gitu. Oke. Ya jadi historinya sih cukup bagus ya. Bagus. Cukup bagus. Maknanya itu cukup bagus gitu. Bahwa janganlah ngiri. Betul. Nah, gue kemarin udah searching nih. Wis. Katanya ini heboh banget nih, perilisannya heboh banget. Karena hebohnya itu sebelum rilis udah ada yang punya dan banyak. Jadi ada seorang reseller namanya sebut saja Benjamin. Sebut saja Benjamin. Benjamin ya. Benjamin. Dia foto dengan sepatu trophy room banyak banget cuy. Sebenarnya gini. Ya itu biar gimana pun tanpa reseller pun sepatu itu jadi biasa aja gitu. Jadi reseller itu juga ibaratnya free marketingnya brand. Oke. Ya kan. Tapi ini ada sebuah permainan gitu loh. Permainan dari kita juga nggak tahu dari trophy roomnya atau emang bocor gitu. Memang bocor, tapi kemungkinan besarnya yang ngebocorin itu adalah trophy room itu sendiri. Si Jordan, Marcus Jordan itu sendiri. Jordan itu ya. Karena ibarat yalah namanya anaknya Michael Jordan gitu loh. Iya kan. Jadi sebenarnya yang bikin heboh itu yaitu kenapa Benjamin Kicks dan lain-lain ini udah bisa punya banyak. Oh iya, udah hands on banyak lagi. Udah hands on banyak gitu loh. Ya itu hanya satu doang. Backdoor gitu. Kan kalau ngomongin backdoor sebenarnya semua sepatu pun pasti ada backdoornya. Enggak ada dong. ordalnya dong. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Beda begini. Jadi bedain antara backdoor dan influencer. Bukan, backdoor dan ambassador. Nah, kalau ambassador memang ada kontraknya untuk mempromokan sebuah sesuatu dan dapat fasilitas untuk dapat duluan. Iya, dan seorang ambasador itu pasti ada jatahnya gitu setiap tahun berapa. Nggak bisa dia seenak jidatnya ngambil juga loh. Iya, gitu. iya. Soalnya ini free kan, tapi lo harus promote ini gitu. Nah, jadi kalau lu ambasador apa backdoor? Gua ambasador, kan ada udah Hoops Indonesia ambasador. Ada ya? Deep Sky Store Hoops Indonesia ambasador. Tapi lu dapat duluan ini sepatunya. Kan ini gue beli reseller. Oh, beli reseller. Ya nggak mungkin lah gue bisa dapat dari Marcus Jordan. Gila. Emang gue siapa? Jadi sebenarnya reseller lu itu backdoor dapatnya. Yang mana? Reseller lu. Reseller mungkin backdoor ya. Soalnya kemarin kan habis searching juga tuh. Katanya kalau yang backdoor nggak ada lace birunya nih, karena gue cek dari tadi nggak ada birunya. Nggak ada lace biru. Cuma Jadi hitam, ya itu merah,
Sama putih kan? merah, hitam, putih. Iya. Tapi di website Nike juga cuman begitu doang. Iya, di website Nike juga cuma Nah gitu itu juga jadi kontroversi sebenarnya. Itu yang lagi diributin sekarang. Oh. Kenapa tiba-tiba ada les biru dan ada tulisan rumor hazardnya gitu. Jadi menurut Marcus Jordan itu yang ada les birunya itu friends and family doang. Oh, bukan yang beli dari trophy room juga dapat. Dan itu juga. Oh. Dan itu juga yang jadi yang dapat les biru tuh friends and family dan yang web raffle di tanggal 10 Februari itu. Itu dapat. Itu dapat. Jadi tapi pertanyaannya gini loh, yang diributin orang itu kenapa baru diumumin tuh? Iya, kenapa baru setelah beberapa lama sepatu ini akan mau rilis gitu. Dan kenapa sebelum itu lo sebut kalau misalnya nggak dapat les biru itu bukan dari kita. Oh. Gitu. Jadi kesannya itu jadi sepatu yang early pair itu tuh KW. Enggak juga dong. Enggak juga dong. Dan dia juga pernah ngomong ini bukan kesalahan kita tapi kesalahan dari Nike Distribution yang ada di Tennessee. Kalau misalnya gue pernah baca di situ dia nyalahin seperti itu gitu. Tapi dari pihak Nike pun juga belum. Nike nggak pernah confirm apa-apa. Nggak pernah komen apa-apa gitu. Tapi ya kenapa lo? Jadi kesannya tuh jadi kayak Marcus Jordan itu kayak menyalahkan orang lain. Padahal sebenarnya tuh ya gini loh, secara logika ini kan eksklusif trophy room. Eksklusif gitu trophy room. Ya harusnya lo yang bertanggung jawab dong. Ya iya dong. Dan kenapa lo tiba-tiba lo main masukin les biru aja tiba-tiba tanpa persetujuan? Sekarang ya, gini, masuk akal, tanpa persetujuan Nike masukin les biru itu kan juga aneh. Padahal Nike-nya sendiri itu udah mempromokan tanpa ada les biru. Gitu. Itu yang jadi kontroversial. Nah, yang jadi kontroversialnya lagi les biru itu banyak yang dijual sekarang lebih 10 juta, 20 juta di les eBay. Les doang nih. Les gitu. doang. Gitu. Wah. Jadi sepatu ini historinya bagus dan story-nya tuh jelek gitu loh sebenarnya. Jadi tapi gara-gara gue juga nggak tahu nih kenapa nih rumor-rumor ini nih, gosip-gosip ini dan cerita-cerita ini nih gue juga nggak tahu ini diciptakan secara sengaja atau nggak sengaja. Tapi gara-gara itu ditambah story yang gosipnya les biru ini, sepatu ini jadi harganya naik. Jadi naik banget ya. Begitu. Market price. Di after market itu gila-gilaan naiknya. Oh. Gitu. Yang tadinya mungkin orang bisa beli 30, 35. Sekarang udah nyentuh 50 sampai 60. Wah. Gitu. Bahkan gua aja nih kita ngomong buka-bukaan aja ya. Gua beli open mic. Gua beli ini nih di angka 55, which is itu terlalu agak pricey ya. Tapi gua dapat duluan. Tapi udah sampai Pak. Udah sampai duluan gitu. Tapi belum nggak lama harganya itu dari yang dari temen gua itu sekarang harganya udah 60. Oh. Jadi gue masih, walaupun gue misalnya gini ya, kalau misalnya gue ya otak jual gue, ya gue jual aja 60 sekarang. Gue ada nih. Mungkin gue juga nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu. Mungkin di Indonesia yang baru punya gue, ya punya gue doang nih. Nah, lo mau beli berapa nih sekarang? 70 deh. Cuma ada di Indonesia, cuma ada satu biji. Dan ini sudah dikonfirm dengan aplikasi katanya yang namanya cek itu, tapi katanya aplikasinya nggak bisa di Indonesia. Ini legit. Oh. Gitu. Jadi ya. Iya. Apakah jadi kenapa si Marcus Jordan itu ngomong kalau punya yang early pair itu fake, padahal mungkin dia sendiri yang nge-backdoorin. Iya. Kemungkinan besar sih begitu kan. Gitu. Karena kan ini eksklusif di trophy room doang. Eksklusif trophy room doang loh. Kalau misalnya kita bisa beli di sneakers app, ya kemungkinan backdoor mungkin bisa, ada. Tapi gila lo eksklusif trophy room, tapi udah banyak yang ngeluarin. Iya. Udah banyak yang megang. Benjamin Kick udah banyak gitu, udah banyak reseller. Dia itu reseller terbesar loh. Benjamin Kick macam-macam itu dia gede loh. Pelanggan dia tuh nggak main-main. DJ Khalid ada, terus banyak deh pokoknya gitu. Gitu. Iya. Jadi ini sebenarnya the story is kontroversial, but the history is mantap. Pakai Inggris juga dong, biar keren. Lupa gua. Incredible gitu. Bukan incredible kayaknya deh. Iya. The story is controversial but the history is incredible. Iya. Oke. Gitu. Betul gitu. Sih. Historinya cakep ya. Iya. Tapi sayangnya
Mungkin trik marketing kali ya. Gua rasa itu trik Coba marketing. kita Trik tanya marketingnya kepada penonton Nike aja. dan Menurut kalian kira-kira ini tuh trik marketing apa memang Marcus Jordan-nya pengen cuan? ya kalau gua Iya. kayaknya sih si Marcus Jordan itu pengen cuan sih. Marcus Jordan pengen cuan. Soalnya nggak masuk akal aja gitu loh. Hmm. Nggak, gue juga kesal soalnya gue nggak dapet list biru gitu. Gue harusnya friends and family gitu. Oh iya. Kan ada Friends and Family Deep Sky. Ngeledek nih. Jangan bawa-bawa dong, jangan dibawa-bawa dong. Iya, siap. Gitu. Ya itu aja sih cerita dari Air Jordan 1 Trophy Room. Ya itu seperti tadi yang terakhir gue bilang, story-nya sih bagus. Historinya History bagus, tapi dia ditutup oleh story yang nggak banget deh gitu. Sayang sekali ya. Sayang banget. Iya. Tapi kalau sayang sama istri, jangan Iya, sama sepatu. siap, saya masih jomblo. Curhat. Oh iya. Gitu. Oke? Jadi history sudah dibahas, story yang kontroversialnya juga sudah dibahas. Oke, berarti Ada satu lagi yang lo belum tahu. apa tuh? Jadi sebenarnya sebelum sepatu ini dibuat, Iya. si Marcus Jordan itu udah nanya sama bapaknya. Pak. Nanya sama bapaknya, "Pak, Iya. bagi duit dong." Bukan gitu Oh, kan. bukan. Enggak kan gitu. Dibilang, "Pih, lo bener gak sih di tahun 1985 tuh lo diginiin di sama teman-teman lo tuh yang di situ Iya. sama Magic Johnson sama itu, ya kan?" Tapi itu nggak pernah dijawab sama Michael Jordan. Nggak pernah dijawab sama Michael Jordan Mirip sendiri. doang berarti ya. Dia cuma melengos aja. "Apa sih lo tahu apa sih?" Itu juga gitu doang. Serius lu. Dia nggak mau ngasih tahu juga. Jadi itu freeze out atau rumor has it kalau Jordan itu ditahan itu ya tetap jadi urban legend aja Iya. gitu. Hanya akan tetap jadi rumor. Ya, jadi yang tahu itu hanya orang-orang yang nonton di game itu dan main di game di masa itu, dan Michael Jordan sendiri dan pemain-pemain teman-temannya dia yang ngejegal mereka sendiri. Oh, oke. Ya Gila, makanya keren sih. Makanya jadi cerita Jordan di freeze out itu ya remains a rumor. Iya, remains a rumor. Rumor has it. Rumor has it. Oke. Keren Oh, banget sih. ada satu lagi. Ada satu lagi. Jadi di NBA ini 1985 All Star itu dibuat diselenggarain di Indianapolis. Oke, Indianapolis. Katanya sih kalau nggak salah di tahun 2020 apa kayaknya 2021 sih. Iya. Kayaknya ya, lu harus cek sendiri. NBA All Star 2021 atau 2020, lu harus cek sendiri. Katanya itu di Indianapolis juga. Oh. Makanya ini dibuat. Makanya Untuk mengenang itu free sound itu. gila, GG banget sih. Bagus sih. Gitu. Belum tahu kan? Bagus. Surprise kan? Surprise gua. Gitu. Berarti gua belum cukup belajarnya sampai ke sana. Oke, siap. History sudah dibahas. Sudah. Story-nya juga sudah bahas, ada kontroversial. Cukup sekian lah. Ya cukup Deepcast sekian. kita kali ini. Deepcast. Jadi Deepcast ini nanti akan terus ada, tapi kita lebih ngebahas depth. Iya, lebih dalam. Lebih dalam banget. Jadi kalau dark misalnya banget, dalam. Iya. Kalau di yang unboxing kita hanya sebatas detailnya, word to code nggak, cocok nggak gitu loh. Kalau di sini kita bahas story yang dalamnya, gitu. Ya. Oke, pantengin aja lagi deepsky.id-nya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalain loncengnya. Jangan lupa di komen juga. Tadi lo nanya apa ke netizen tadi? Oh iya, menurut kalian bener nggak si Marcus ini mau nyari cuan atau memang trik marketing aja sampai bikin Blue Lace supaya aftermarketnya tuh salesnya jadi mahal harganya? Gitu aja. Oke. See you in the next episode. Stop flexing and start understanding. Bye. With deepsky.id.